prestasi itu muncul dari MA Mahajaitun. Amin. Amin. Jadi ada tema madrasah, ada Maires, Madrasah Young Riset. Jadi mudah-mudahan Ibu Repi juga hadir di tengah-tengah kita, ini memberikan dorongan, motivasi yang kuat kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini agar kita bisa lebih baik lagi ke depan. Kemudian juga kalau dulu ada aksioma karena terbentur kegiatan COVID-19 selama 2 tahun, aksioma kemudian berhenti, tapi kita dipaksa untuk kemudian belajar secara daring online, yang mungkin sebagian besar orang tua wali murid madrasah saat itu mengatakan bahwa bagaimana kita melaksanakan kegiatan daring itu. Bismillahirrahmanirrahim. 19 dan kemudian rekan-rekan saya seangkatan tahun 90 itu sudah memasuki masa pensiun. Jadi di kepala kantor Kementerian Agama tinggal saya sendiri, Pak. Terakhir Pak Haji Mahya sebagai Kasubag Tata Usaha juga pensiun. Jadi beliau pensiun, kemudian beliau meminta saya untuk kemudian di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerawang. Yang kami hormati Ibu Kurikulum Subkor Kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, juga Ibu Nobi yang ikut mendampingi. Saya kalah Pak balapannya, beliau jam 9 sudah sampai di sini walaupun menyupir sendiri gitu. Luar biasa ini. Hadir bersama saya Pak Haji Sadurah. Beliau dulu bersama-sama dengan saya kepala Madrasah Aliyah Negeri Karangampel, satu masih Man Karangampel, belum berganti nama menjadi Man 2 Karangampel, tahun 2004 sampai tahun 2009. Visi saya bagaimana saat itu meningkatkan kualifikasi dari guru-guru, karena saya ikut hadir juga bersama-sama dalam rangka peningkatan kualifikasi guru yang di tahun 90 itu kualifikasi mereka adalah masih PGA. Jadi kalau tahun 90 waktu itu masih layak untuk mengajar baik di MI, MTS, maka di tahun 90 itu sudah tidak layak lagi kalau kualifikasinya masih PGA. Maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 91 bersama program akademisnya dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung menyelenggarakan kegiatan program penyetaraan D2 dan D3 yang biayanya adalah dari Pemda Provinsi Jawa Barat saat itu. Kami ikut bersama-sama saat itu dengan Profesor Dr. Tafsir mengajar di program penyetaraan D2 dan D3 tahun 91, 92, 93, 94 sampai tahun 2002 saat itu. Dari program penyetaraan D2, D3 sampai kemudian lahirlah kualifikasi dalam rangka tunjangan sertifikasi guru, meningkat lagi dari D2, D3 harus ke S1. Jadi di tahun 97, tahun 2000 itu harus S1. Maka kemudian ada program penyetaraan S1. Jadi kualifikasinya harus seperti itu. Jadi mungkin sekarang S1 itu sudah tidak populer lagi. Kalau kualifikasi kita masih S1, maka ketinggalan kita. Harus minimal S2 dan mungkin juga harus S3. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa lagi S3 itu, karena memang sudah kewajiban kita semuanya. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita di milenial yang mereka lahir di tahun generasi X, generasi milenium, yang kita hadir dulu belajar pedagogik di tahun 80-an. Kemudian untuk mengajar kepada anak-anak kita yang lahir di tahun milenium, maka tidak akan nyambung. Itulah mengapa proses pembelajaran seumur hidup itu harus terus dilakukan. Programnya adalah program
peningkatan pembelajaran berkelanjutan, profesi keprofesian berkelanjutan, PKB, program keprofesian berkelanjutan. Jadi harus terus menerus. Jadi sebuah keniscayaan kalau kemudian kita mandek merasa bahwa kita sudah puas. Kalau pegawai negeri itu sudah dapat SK, PNS misalnya, kemudian dapat SK, kemudian selesai pendidikan S1, dapat SK, berumah tangga, kemudian selesai belajarnya. Itu tidak seperti itu. Maka belajar harus terus berkelanjutan. Yang kami hormati Bapak pengawas pembina, Bapak Dr. Lutfi. Beliau mungkin sudah familiar di tengah-tengah kita semuanya, walaupun hampir sejak tahun 2002, sejak saya sebagai kepala madrasah, sampai kemudian 2004 kepala madrasah di Karangapel, berpindah tahun 2009 kepala madrasah di Man 1 Indramayu, kemudian tahun 2017 saya dimutasikan sebagai kepala Man Sukrat, Man 3. Sesungguhnya dengan Al Zaitun sudah tidak asing lagi, karena di samping sebagai kepala Man, saya juga sebagai ketua KKM, baik KKM Kabupaten Indramayu, juga pengurus KKM Provinsi Jawa Barat saat itu. Jadi koordinasi kita selalu terbangun, dan beberapa kali saya mengantarkan siswa-siswi terbaik Pak Dr. Lutfi dari MA Ahmad Zaitun itu. Terakhir adalah ketika KSM di Manado, saya mengantarkan salah satu siswi terbaik dari sini. Sesungguhnya banyak unggulan-unggulan saat itu, juga dari fisika juga bagus, dari biologi juga bagus, tetapi di tahun 2019 ya, itu di Manado saya mengantarkan siswi terbaiknya dari Mas Zaitun, dan alhamdulillah itu berkat koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik antara madrasah-madrasah aliyah di Kabupaten Indramayu. Dan harapan kami, besar harapan kami, Bu support kurikulum bahwa tahun 2003 ini adalah puncak dari prestasi Mahat Zaitun. Tidak hanya madrasah aliyah, kami harapkan dari madrasah hidayah, madrasah sanawiyah, juga madrasah aliyah. Merdeka! Merdeka! Kita. Sesungguhnya program-program yang telah dibangun dengan sebelum direktur KSK saat itu adalah ada kegiatan yang disebut dengan kemah pramuka madrasah. Kemah pramuka madrasah itu terakhir di Bangka Belitung. Jadi kami juga ikut sampai ke Bangka Belitung, sampai kemudian KSM-nya di Manado. Pernah di Bali, di Jogja, kemudian di Palembang juga, di Makassar. Kami ikut ke sana kemari. Dan tentunya kami belajar tentang bagaimana madrasah-madrasah di tempat-tempat yang kami singgahi ketika kami melaksanakan KSN ataupun MyRes ataupun robotik. Dan itulah mengapa saya mengharapkan bahwa prestasi itu muncul dari MA Mahat Zaitun. Amin. Amin. Jadi ada tema madrasah, ada MyRes, Madrasah Young Riset. Jadi mudah-mudahan Ibu Devi juga hadir di tengah-tengah kita ini, memberikan dorongan, motivasi yang kuat kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini, agar kita bisa lebih baik lagi ke depan. Kemudian juga kalau dulu ada aksioma, karena terbentur kegiatan COVID-19 selama 2 tahun, aksioma kemudian berhenti. Tapi kita dipaksa untuk kemudian belajar secara daring, online. Yang mungkin sebagian besar orang tua wali murid madrasah saat itu mengatakan bahwa bagaimana kita melaksanakan kegiatan daring itu, padahal kondisi keluarga mereka dalam kondisi menengah ke bawah yang dipikirkan mereka. Tetapi kita yakin bahwa itu bisa, dan itu bisa dilalui. Dan saat ini Bapak dan Ibu, pembelajaran daring itu sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang luar biasa lagi, sudah biasa. Kita sudah ada pada level metaverse. Jadi
hal-hal yang sifatnya online, daring, kemudian ada Instagram misalnya, kemudian ada robotik. Area kedua itu kan robotik. Jadi kalau sekarang ini di era-era di tahun 2000-an itu ada disebut dengan robotik Sophia. Robotik Sophia ini dikemas sedemikian rupa, kalau kemudian kita ingin berdiskusi tentang ekonomi, tentang politik, tentang sosial, itu akan kalah dengan robotik Sophia ini. Dan era itu sebetulnya sudah kelewat. Di belahan dunia kita sudah menggunakan era metaverse. Jadi mengidentifikasikan diri kita sebagai apapun, bisa kita sebagai Superman, kita bisa sebagai apapun, kemudian kita bisa bertemu misalnya di planet Mars, pembelajarannya di luar itu sudah tidak dilingkupi dengan batas-batas tembok lagi, sudah eskul namanya. Jadi hal-hal inilah yang sekarang ini berkembang di dunia pendidikan. Jadi kalau kemudian ada madrasah yang masih menggunakan papan tulis, blabag, atau kapur, atau masih mungkin spidol, itu era Jurassic, Pak. Sudah jalan jauh, Pak. Nah, harapan kita dari sini, Pak, dari Zaitun ini, metaverse itu sudah berkembang. Jadi macam hologram. Jadi kalau kita melihat film film itu kan kita menggunakan kacamata, kemudian kita melihat pohon yang besar, itu pohon itu akan terlihat identitasnya. Sudah berapa tahun, berapa kali berbuah, berapa kali berbunga, ada semua. Jadi pembelajaran hologram itu sudah ketinggalan di metaverse ini. Dengan diri kita bisa terbang kemana-mana, di satu tempat, bertemu di mana-mana, tapi kita berada pada satu tempat tertentu dalam satu waktu. Nah, itu disebut metaverse. Nah, kita akan dalami lagi metaverse. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita pernah belajar di tahun 80-an tentang pedagogik yang kemudian metodologi itu kita terapkan pada anak-anak sekarang, maka akan ketinggalan. Itu inti yang kita garis bawahi pada hari ini. Dan kurikulum itu sesungguhnya bukan berubah, bukan berganti, semacam spiral gitu. Dari kurun 78 dulu, kemudian belok lagi ke bawah, diulang lagi kurikulum 84, sempurnakan lagi di kurikulum sampai kurikulum 2003 tidak berubah. Jadi bukan berarti kurikulum 75 ganti, berubah lagi dari kurikulum 84 ganti lagi kurikulum 94, eranya 10 tahunan misalnya saat itu. Tidak seperti itu. Jadi seperti spiral itu dari bawah naik ke atas, kurikulum 75 kemudian ke bawah lagi, sempurnakan lagi di kurikulum 84 ke bawah lagi, sempurnakan lagi di kurikulum 94. Nah, sampai kemudian kurikulum 13 dan kurikulum sekarang karena ada COVID adalah kurikulum yang esensial saja, pokok-pokok yang semuanya tidak bisa diajarkan karena keterbatasan waktu dan jarak, maka ada kurikulum darurat saat itu. Dari perkembangan itulah yang kemudian sekarang ada kurikulum merdeka. Hari ini kita menghadirkan pakarnya, Ibu Epi telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Mudah-mudahan. Dan juga ada Pak Sadira bersama kami dari Kasih Madrasah. Sebagai ujung tombak di bawahnya adalah pengawas, yang kita punya 9 pengawas. Ini berkeliling, kita punya 434 lembaga, 162 RA, 160 MI, kemudian 94 madrasah sanawiyah, 33 madrasah aliyah. Yang 10% adalah madrasah negeri, yang 90% adalah madrasah swasta. Karena madrasah swasta ini perlu pendampingan yang luar biasa dari kita. Bapak dan Ibu, sesungguhnya nilai rapor pendidikan itu ada 2. Nilai yang pertama adalah dari akreditasi. Akreditasi itu tidak lagi kemudian menilai tentang berapa ada WC-nya, bagaimana gedungnya, tidak. Tapi dalam proses pembelajarannya yang mengait kepada nilai akreditasi. Jadi kalau nilai akreditasinya A dari nilai eksternal, maka nilai internalnya itu harus berbanding lurus dengan nilai akreditasi. Harusnya A lagi. Nah, nilai internal itu dari mana diambilnya? Salah satu dari indikatornya adalah misalnya dari PAS,
penilaian akhir semester, dari PAT, kemudian dari ujian madrasah, dari AKMI, kan AKMI di kitanya. Kalau di MI sudah hampir semua lembaga ya, Bu, MI ya, di MI itu AKMI. Kemudian MTS dan Alia tahun 2002 kemarin adalah masih piloting, beberapa madrasah yang dijadikan piloting untuk kegiatan AKMI. Dan juga dari Dinas Pendidikan ada AKM dengan survei belajarnya, survei lingkungannya, semuanya dinilai. Jadi harus berbanding lurus. Jadi kalau akreditasi nilai akreditasinya A, mestinya nilai internal yang dilaksanakan oleh internal madrasah terkait PAS, PAT, ujian madrasah, kemudian tadi AKMI, kemudian AKM, kemudian survei pembelajaran, itu mestinya harus A lagi. Jadi kalau nilainya tidak A, maka ada faktor yang salah. Nah, faktor yang salah ini yang dibidik adalah guru. Dan kita tahu kalau 90% adalah guru, maka ini harus jadi kerja keras kita semuanya. 90%-nya swasta, guru swasta, kan kalau misalnya EMAN itu ada 3, kalau Alia swastanya ada 30, berarti kan 90%-nya adalah swasta. Kalau MI itu dari 160, minnya itu cuma 5, min 1, min 2, min 3, yang min 3 itu ada di hajatan, min 4 dan min 5. Bayangkan kalau SD itu kan SD 1, SDN 1, SDN 2, SDN 3, SDN 4, SDN 5 ada dalam satu desa. Tapi kalau kita min 5 itu ada satu kabupaten. Gitu kan? Lebihnya itu berarti hampir 154 itu adalah madrasah ibtidaiyah swasta. Jadi kalau madrasah ibtidaiyah swasta berarti gurunya banyak guru swasta. Guru swasta itu honornya 300.000, 400.000, 500.000, dan itu juga dibayar dengan yen. Ya, yen ada, yen anak lah. Kalau tidak ada ya tidak terbayar. Nunggu insentif gitu kan. Yang TPG saja sampai hari ini baru 1.000 yang honorer nih, baru 1.000. Yang belum passing, yang sudah passingnya baru 300 kurang. Jadi masih jauh dari 6.000 guru yang ada. Luar biasa kan? Ini mungkin dari kita karena Zaitun ini banyak juga yang TPG. Jadi karena honornya kecil, ketika kita mau kemudian men-stressing mereka, mengajak mereka untuk lari dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan madrasah, agak susah juga. Bapak mah enak, pegawai negeri, gajinya banyak, saya kan cuma 300 juga dengan yen. Nah, itulah makanya ketika saya harus menyampaikan mengedukasi guru-guru kita di madrasah-madrasah swasta itu, saya harus muter-muter dulu, harus menyampaikan dulu. Tapi itu memang ajaran Islam yang memang harus kita akui, bahwa guru itu adalah salah satu profesi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luar biasa mulianya. Barang siapa yang menyampaikan kebaikan pada seseorang, maka pahala kebaikannya akan sampai kepada kita. Bayangkan kalau kita mengajar di Zaitun yang siswanya 1.000, berarti saya menyampaikan kebaikan pada 1.000 siswa, dan 1.000 siswa menyampaikan kebaikan lagi kepada orang lain, maka pahalanya akan sampai kepada kita. Kalau pahala keduniaan itu sangat kecil sekali, tapi kata sahabat-sahabat itu, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang suatu saat kita akan kembali kepadanya. Itu sesungguhnya. Jadi inilah yang harus saya sampaikan kepada mereka, bahwa bukan 200, bukan 300, bukan 500, tapi Allah menjanjikan sesuatu yang besar kepada kita, sesuatu yang tidak ternilai dengan dunia yang kita miliki, hasil dari amalan soleh yang kita sampaikan kepada anak didik kita semuanya. Itulah para sahabat kenapa mereka berhasil menyampaikan program-program itu. Terima kasih, saya kira banyak ini Pak Kepala yang saya sampaikan. Mumpung kesini, walaupun sudah 30 tahun, sudah familiar di sini, tapi baru kali ini Bu Ebi saya bisa berbicara lebih banyak di sini. Terakhir itu kemarin saya datang bersama Pak Kabin, Pak Habib, juga dengan Pak Kepala Kantor Kemenang, Pak Hanif saat itu juga hadir bersama-sama kita semuanya ke sini.
Dan insya Allah saya menaruh harapan yang sangat besar, luar biasa, muncul prestasi-prestasi yang luar biasa dari siswa-siswa kita di madrasah. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.